Sidang dilakukan untuk memutus perkara pidana atau perdata, namun proses persidangan seringkali terkendala. Salah satunya terkait kondisi kesehatan terdakwa yang mempengaruhi jalannya sidang. Sejumlah kasus tertundanya persidangan karena alasan sakit pun sempat menjadi sorotan di tanah air. Seperti yang terjadi pada 8 September 2019 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta harus menunda sidang kasus perkara jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi atau Romi. Sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditunda karena terdakwa Romi mengaku sakit. Selain itu, pada Desember 2017 lalu, sidang perdana kasus korupsi EKTP atas terdakwa mantan Ketua DPR RI Setia Novanto harus diskor sebanyak 3 kali. Hal ini karena Setia Novanto mengaku sakit, meski akhirnya sidang dilanjutkan kembali. Tidak hanya itu, pada Agustus 2015 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan menunda sidang dengan agenda dakwaan atas terdakwa Otto Cornelis Kaligis. Hal itu diputuskan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Kaligis yang tidak bisa mengikuti persidangan. Sidang pun ditunda selama sepekan. Namun hal berbeda terjadi pada Didik Wicaksono, terdakwa dalam kasus penipuan di Pengadilan Tangerang. Meski Didik mengaku sakit hipertensi atau darah tinggi, Majelis Hakim tetap meminta terdakwa untuk melanjutkan sidang. Hal ini pun memicu tim kuasa hukum mengajukan keberatan, karena seharusnya hakim meminta terdakwa untuk diperiksa kesehatannya. Akhirnya, dalam kondisi sakit, sidang dengan agenda eksepsi tetap dilanjutkan. Kembali di Cerdas Hukum, pemirsa, bersama saya Egit Hapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Saat ini telah hadir narasumber kami, Bapak Farid Wajdi, anggota Komisi Yudisial 2015 hingga 2020. Selamat malam, Pak Farid. Ya, selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum ke Pak Farid, saya akan lanjut dulu mengupas soal kasus yang dialami oleh Pak Didik. Pak Didik, tadi dari tayangan yang kita saksikan bersama, Pak Didik ini menjalani persidangan dalam keadaan sakit. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Jadi sebelum persidangan, saya selalu periksakan kesehatan saya dulu ke dokter, dan saya cek bahwa tensi saya memang tinggi saat itu. Karena riwayat saya sebelum ada kasus ini, saya ada riwayat untuk tensi dan darah tinggi yang harus dirawat dengan berulang-ulang untuk minum obatnya. Nah, setelah saya dimasuk ke masalah ini, waktu di persidangan, dan saya ditanya sama Pak Hakimnya, nah, Pak Didi saat ini dalam keadaan sehat atau sakit? Saya bilang sakit, karena saya sudah dapat datanya, emang saya sakit ini. Sudah diperiksa, ada surat dokternya? Waktu saat itu belum, cuman diperiksa aja. Saya bilang nih, nah terus katanya lanjut aja, kamu bisa minum obat aja, setelah obat pasti sembuh itu, karena cuma darah tinggi sama itu. Justru Majelis Hakim di sini menyarankan untuk meminum obat tertentu. Ya, obat tertentu ya. Selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya ya persidangan tetap berjalan terus. Dan padahal pengacara saya, Alvin Lim, sudah bilang ini orang sakit nggak bisa dilanjutkan sidangnya karena berdasarkan undang-undang ini harusnya di-stop, diperiksa dulu orang nih yang sakit ini, tapi tetap dilanjutkan. Berarti waktu itu sempat mengajukan penangguhan penahanan juga ya, melalui kuasa hukum Bapak Alvin Lim. Pak Alvin, waktu itu bagaimana proses pengajuan penangguhan penahanan dari Pak Didik? Jadi awalnya ketika kita tahu bahwa Pak Didik sakit, sesuai undang-undang kan dan HAM itu semestinya yang dilakukan oleh Majelis Hakim itu memeriksakan dulu. Jadi jangan kita serta-merta ada pengakuan terdakwa sakit, langsung oh yaudah sakit, kasih. Enggak, diperiksa. Nah itulah yang kita mintakan. Jadi sebenarnya kita nggak langsung memintakan penangguhan, tapi kita memintakan kepada Majelis Hakim untuk memeriksakan terdakwa ini ke dokter. Apakah benar sakit atau pura-pura sakit atau bohong? Kan kita mau tahu kan? Sudah diperiksa ya? Justru sama hakim tidak mau memeriksakan ke dokter. Nah, Pak Farid ini bagaimana nih selaku KY dari Komisi Yudisial ini menanggapi perilaku hakim yang membiarkan terdakwa dalam keadaan sakit namun persidangan masih terus berlanjut? Ya, terima kasih. Ada yang harus dipahami ketika perkara sudah masuk pada fase persidangan. Yang pertama, para pihak tentu khususnya adalah hakim yang lebih utama karena hakim yang memimpin proses persidangan harus memahami hukum acara, hukum formal dari proses persidangan itu. Lalu kemudian yang kedua, hak asasi manusia itu harus dihargai. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan kode etik.
kode etik hakim pada saat memimpin persidangan. Nah, kalau tadi prosesnya sudah disampaikan bahwa sudah menjadi keharusan ketika persidangan dibuka, ketua majelis sidang atau anggota yang diberikan kewenangan oleh ketua majelis sidang untuk kemudian bertanya kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Ketika terdakwa menyatakan tidak, tadi sudah disampaikan alternatifnya. Tidak boleh serta-merta juga dapat dipercaya, tapi harus diberikan kesempatan kepada yang ahli untuk memastikan bahwa pengakuan dari terdakwa itu memang benar adanya. Kalau kemudian misalnya hal-hal yang seperti itu dilanggar, baik menyangkut hukum acara, hak asasi manusia maupun juga kode etik, maka sudah patut diduga bahwa hakim telah melakukan pelanggaran kode etik. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu wewenang majelis hakim ini apa saja sih Pak dalam menentukan Kalau proses menyangkut kewenangan majelis hakim memang sangat besar. Kalau boleh disebutkan dalam proses persidangan itu yang pegang tongkat komando atau dirijennya proses persidangan adalah ketua majelis sidang. Jadi sebuah proses persidangan dapat dilanjutkan atau dihentikan atau dilakukan penundaan itu memang kewenangan penuh dari ketua majelis sidang. Jadi dalam kaitan kasus yang disampaikan tadi, begitupun harus dipahami bahwa untuk menentukan seseorang sakit atau tidak itu bukan atas dasar pengakuan saja, bukan hanya atas dasar penglihatan fisik saja, visual, tapi merupakan kewenangan dari dokter, karena memang yang memiliki kewenangan sebaliknya di luar ketua majelis sidang di dalam ruang persidangan itu adalah dokter kalau konteksnya berkaitan dengan sehat atau sakitnya seorang terdakwa. Dan Pak Didik ini sudah diperiksa oleh tim dokter sebelumnya Pak? Sudah diperiksa dan ada suratnya. Dokter dari pihak mana yang memeriksa Pak Didik? Itu dokter yang di LP ya. Dokter dari LP-nya langsung ya? Iya. Jadi sudah ada keterangannya ya. Baik, ini kan sudah ada surat keterangan bahkan dari Makanya tadi di bagian penjelasan saya sebutkan bahwa dari proses ini patut diduga bahwa hakim telah melakukan pelanggaran kode etik. Karena secara prosedural ada hal yang dilanggar, yaitu hak terdakwa ketika menyatakan sakit tapi kemudian proses dilanjutkan, itu pelanggarannya sudah cukup serius ya, karena menyangkut hukum acara, menyangkut hak asasi manusia, menyangkut juga kode etik yang seharusnya hakim juga atau siapapun yang ada dalam ruang persidangan itu memang harus mematuhi pada kode etik itu. Baik, jadi Di memang konteks hakim tentu kode etik perilaku hakim. baik, jadi memang benar ada pelanggaran kode etik di sini ya. Diduga. Patut diduga ada pelanggaran kode etik. Patut diduga ada pelanggaran kode etik di dalam proses persidangan ini ya. Baik, terima kasih Pak Farid. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kami memiliki infografis mengenai hak-hak terdakwa dalam persidangan. Mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, setiap tersangka ataupun terdakwa memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi dan berikut beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Baik, Pak Farid, menanggapi hak-hak terdakwa yang ternyata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, bagaimana Pak Farid menanggapi pasal-pasal tersebut dan realitanya yang dihadapi oleh Pak Didik? Ya, hak ini melekat ya terhadap kalau konteksnya terdakwa, ini melekat kepada terdakwa. Apalagi kasus pidana itu melekat kepada personal. Jadi kalau misalnya dalam kasus yang ada si terdakwa menyatakan bahwa dirinya sakit, maka haknya untuk diperiksa oleh pihak yang independen, yang ahli, dalam hal ini adalah dokter. Dan dokternya tadi sudah benar bahwa itu dokternya rumah tahanan, maka sepatutnya ini menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan oleh hakim, apakah kemudian terdakwa tetap diperiksa atau kemudian diberikan ruang untuk memulihkan rasa sakitnya, kira-kira seperti itu. Dan hak lain yang harus dipahami bahwa itu semua sebenarnya karena hak ini melekat kepada person dari si terdakwa dan sepatutnya siapapun, baik jaksa, apalagi pengacara, terkhusus lagi pada para hakim untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa ini memang diberikan sebagaimana aturan yang berlaku, baik menurut hukum acara, yang harus diperhatikan juga hak asasi manusia,
Dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan kode etik ketika hakim memimpin persidangan. Baik, Pak Didik gimana? Bisa sharing waktu menjalani proses persidangan ini berapa lama waktu itu dari 2015 hingga tahun? 2015 sampai 2019 itu proses di polisi. Nah setelah itu baru saya dimasukkan ke P21 masuk ke kejaksaan. 2015 hingga 2019, artinya 3 tahun ya, ini dari penyelidikan hingga P21-nya. Karena waktu itu saat itu tidak kuat, karena saya sudah melaporkan, saya juga ditipu, dan surat bukti lapornya sudah ada. Saya sudah melaporkan itu, jadi saya benar-benar ditipu. Saya tidak kenal dengan si Erik dan sudah melaporkan juga, tetapi tetap diproses di polisi juga. Terus dari pasal-pasal yang tadi kita tampilkan bersama, hak-hak yang harusnya diperoleh oleh terdakwa, menurut Pak Didik sendiri selama proses hukum berlangsung, sudah terpenuhikah hak-hak tersebut? Belum, tapi pas terakhirnya diperjuangkan oleh Pak Alvin, baru dapat hak-hak itu. Baik, nah Pak Farid ini sebetulnya bagaimana? Ini proses dari penyelidikan hingga P21 memakan waktu kurang lebih 3 tahun, memang secara aturan memang diperbolehkan ya Pak? Saya tidak ingin masuk kepada wilayah non-persidangan, tapi dari kasus itu saya dapat 2 catatan. Yang pertama, seharusnya kalau memang proses yang disampaikan tadi benar adanya, itu persidangan batal demi hukum, karena memang ada pelanggaran. Kemudian yang kedua, tidak ada kata terlambat kalau kemudian memang yang dicari adalah pembelajaran penting dari proses itu untuk melaporkan hal itu kepada Komisi Yudisial. Memang proses hukumnya tetap berjalan, tetapi perilaku hakimnya akan memberikan contoh kepada hakim-hakim yang lain menyangkut hak, apalagi hak para terdakwa, karena duduk sebagai terdakwa bukan pasti orang yang bersalah, karena berlaku asas praduga tidak bersalah. Jadi perlakuan terhadap terdakwa itu harus tetap manusiawi, harus sebagaimana yang diatur di dalam perundang-undangan, dan juga hakim harus mengikuti kode etik. Dan konteks kode etik, saya pikir ini sangat serius kalau memang benar adanya seperti yang disampaikan itu. Tapi sekali lagi tentu dalam kaitan ini proses keterangan atau penjelasan bukti dari dokter yang mengatakan bahwa terdakwa pada saat itu sakit, itu tentu menjadi sebuah keniscayaan, prasyarat penting untuk proses berikutnya. Harusnya batal demi hukum ya. Nah, Pak Alvin ini sendiri bagaimana upaya-upaya yang ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak yang harusnya diterima Pak Didik? Apakah sudah juga dilaporkan ke KAY? Jadi di dalam prakteknya ya, memperjuangkan itu tidak semudah yang tertera dalam KUHAP. Contoh dalam KUHAP dia bilang pengacara boleh membesuk tahanan kapanpun. Sekarang ini kita mau besuk tahanan di rutan, susahnya setengah mati. Udah dikasih surat, udah bagaimana, dia harus ikutin jamnya dia. Udah ikutin jamnya, sekarang alasan COVID. Jadi banyak tata cara yang ada secara teori, prakteknya itu beda. Jadi dasen sama dasolen itu berbeda. Nah hal yang sama di dalam memperjuangkan hak-hak Pak Didik. Jadi saya udah bilang pertama kali, yang mulia tolong ini diperiksa ke dokter. Sudah diperiksa dokter rutan, tinggi. Akhirnya saya berhasil mendapatkan untuk diperiksa di dokter Adiaksa. Itu pun setelah saya adukan bukan ke Komisi Yudisial, tapi saya adukan ke pihak kepolisian, pasal 421. Ya, baik. Ya, jadi oknum hakim tersebut saya adukan karena kita ada rekaman sidang, menyatakan bahwa hakim itu bilang, kamu minum aja obat ini. Sedangkan obat tersebut adalah obat keras yang hanya boleh dipreskripsikan oleh dokter internis. Nah itu ada undang-undang kedokterannya, undang-undang praktek kedokteran. Jadi dengan hakim yang tidak memiliki izin dokter menyuruh seorang terdakwa, itu sudah ada dugaan ya, dugaan penyalahgunaan wewenang pasal 421. Betul ya Pak Farid ya, ini ada dugaan penyalahgunaan wewenang. Karena majelis hakim menyarankan minum obat. Pada konteks pernyataan bahwa sepatutnya hakim tidak menyebutkan merek tertentu, karena yang patut atau yang secara yang memiliki kompetensi untuk merekomendasikan obat itu adalah dokter. Jadi memang ada kekeliruan. Maka tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa bagian penting untuk menyatakan bahwa itu patut diduga ada pelanggaran. Baik, terus upaya penangguhan penahanannya bagaimana Pak Alvin? Setelah saya laporkan oknum tersebut ke pihak kepolisian dan diliput oleh media, hakim itu mulai setiap sidang bawa KUHAP. Jadi saya bilang, yang mulia, karena yang mulia sudah saya laporkan, ada nih konflik kepentingan. Anda sudah tidak bisa menyidangkan klien saya, jadi ini wajib diganti. Di situ. Jadi hakim juga kaget, dia bilang, kamu buat undang-undang baru. Tidak, ini ada pasalnya saya bacakan. Nah setelah itu berikutnya
mereka bawa KUHP di situ. Nah, akhirnya karena mereka melihat perlawanan dari kita gigi dan kita memang mau menegakkan sesuai undang-undang, diberikanlah klien saya penangguhan berupa bukan penangguhan tapi pengalihan penahanan. Pengalihan penahanan. Jadi tahanan kota. Nah, itu sangat menguntungkan. Kenapa? Karena klien saya jadi bisa berobat dalam hal rawat jalan gitu loh. Padahal ini yang sudah periksa bukan cuma dokter rutan, tapi jaksa pun membawa dokter dari rumah sakit kejaksaan. Jadi tim dibawa 3-4 orang beserta ambulan, diperiksa benar-benar, darahnya dites, semua dites, dan hasil konklusifnya ini perlu rawat inap. Jadi disitulah maksud saya, semestinya hakim itu jangan ragu-ragu, berikanlah hak terdakwa. Karena kenapa? Kalau mereka takut itu mengurangi masa tahanan, sudah diatur oleh SEMA, ada yang namanya stwitting atau pembantaran. Jadi kalau memang orang sakit, kasih dia kesempatan, mau dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bantar, tetap dalam status tahanan, mungkin di rumah sakit kejaksaan, tapi tidak memotong masa tahanan. Jadi sebenarnya yang rugi adalah terdakwa di dalam hal penahanan, tidak menguntungkan terdakwa, tetapi kita memberikan kesempatan kepada terdakwa itu untuk sembuh. Oke, Pak. Jangan sampai karena seseorang sedang dalam masa sidang, kita lagi menentukan nih orang ini benar atau salah, tapi nyawanya jadi terkena. Benar. Baik, pada akhirnya hak terdakwa kembali lagi ke Pak Didik, dan Pak Didik akhirnya berstatus sebagai tahanan kota ya. Betul. Berhasil ya mengembalikan haknya. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Farid Wajdi, anggota Komisi Yudisial 2015-2020. Terima kasih sudah hadir bersama kami dan terima kasih keterangannya. Baik pemirsa, bagaimana cara agar masyarakat paham akan risiko yang terjadi mengenai pinjam pakai nama perusahaan ini? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Cerdas Hukum.